Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Kenapa firman Allah kok menjadi manusia? Apakah dengan menjadi manusia derajatnya menjadi turun? Dia menjadi Allah yang hakikatnya adalah kekal, dan dia harus mengosongkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia terbatas dalam ruang dan waktu. Mari kita menemukan beberapa alasan logis kenapa Yesus harus jadi manusia. Dari kebenaran-kebenaran Alkitab kita menemukan satu alasan logis. Yang pertama, bahwa kenapa firman itu harus jadi manusia? Karena yang Tuhan ingin tebus adalah manusia. Yang ingin Tuhan selamatkan adalah manusia yang merupakan ciptaannya, serupa segambar dengan dirinya. Makanya dia harus menjadi manusia supaya dia boleh memahami keberadaan manusia dan dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Saudara bayangkan kalau Yesus datang jadi benda atau jadi yang lain, ya tentu saja sangat sulit untuk manusia menerima. Bahkan Yesus sudah jadi manusia sekalipun banyak yang menolak. Apalagi kalau Yesus hanya seperti jadi semak belukar yang menyala-nyala seperti di Musa, ya. Waktu semak belukar itu menyala-nyala namun tidak terbakar, saudara. Musa percaya, saudara, dan Musa mengikutinya. Tapi tidak semua orang dapat menerima hal itu. Jadi alasan logis yang pertama karena manusia yang ingin diselamatkan, dan manusia dia harus datang dalam sejarah manusia dan bahasa manusia. Yang kedua, karena tatanan atau order yang Tuhan sudah atur, bahwa manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah, dan manusia dikasih mandat untuk berkuasa atas bumi ini. Jadi yang berkuasa atas bumi ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bernama manusia, yang adalah roh yang memiliki tubuh. Jadi kita adalah makhluk rohani yang memiliki tubuh. Malaikat adalah makhluk rohani juga, tapi tidak memiliki tubuh. Makanya segala sesuatu yang ada di bumi ini dia harus tunduk pada tatanan Tuhan, yaitu roh yang punya tubuh. Makanya segala sesuatu yang masuk ke dunia ini, roh-roh itu harus ada tubuhnya. Ini alasan logis, saudara. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya tubuh, dia tidak bisa berbuat apa-apa di bumi ini. Makanya Yesus, karena dia mentaati hukum yang dia buat sendiri, tatanan yang dia buat sendiri, maka dia harus menjadi manusia untuk masuk ke bumi ini. Walaupun dia maha kuasa, dia pencipta halik langit dan bumi, tapi justru karena dia taat pada hukumnya itu sendiri, membuktikan dia setia dan dapat dipercaya. Jadi Yesus harus menjadi manusia, dan menjadi manusia tidak membuat derajatnya turun, ya, atau dia menjadi seperti ciptaan dan membuat hakikat kealahannya hilang. Karena orang-orang agama yang menolak bahwa Allah jadi manusia atau firman Allah jadi manusia, kebanyakan dari mereka terpapar dualisme Plato yang menolak, yang mengatakan bahwa yang fisik atau yang tubuh, yang daging itu jahat atau buruk, tetapi yang roh yang tidak kelihatan itu baik adanya. Ini dualisme Plato yang meracuni pemikiran-pemikiran agamawi. Tapi di dalam Alkitab berbeda. Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang mulia, serupa segambar dengan Allah, dan semua ciptaan itu baik adanya. Tidak ada ciptaan yang buruk atau jahat di mata Tuhan. Jadi kalau Allah firman-Nya itu menjadi manusia, dalam pemikiran Allah itu oke saja, ya. Ingat baik-baik saudara-saudaraku yang kekasih, pikiran Allah bukan pikiran kita manusia. Logika Tuhan bukan logika kita manusia. Logika Tuhan melampaui logika
dan pikiran Tuhan melampaui pikiran manusia.